Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Petualangan Google 5 dalam Berlian Biru. Suatu hari, Profesor Hongo, seorang profesor ahli elektronika dan komputer yang terkemuka di Jepang, berangkat seorang diri ke sebuah istana tua untuk menyelidiki tentang kepastian dari kehadiran golongan hitam yang berhasil dideteksi dari komputer-komputer ultramodernnya. Agaknya ini istana yang agak mencurigakan itu. Mudah-mudahan saja dugaan dari komputerku tidak benar. Biar ku lihat. Perlahan-lahan, Profesor Hongo berjalan mendekati istana tua yang masih berdiri megah dengan latar belakang bukit-bukit dan gunung-gunung batu. Sementara itu, tak jauh dari istana tua itu, seorang ahli pendaki gunung melihat Profesor Hongo yang sedang berusaha untuk masuk istana tersebut. Hei, siapa itu? Aneh. Ada orang yang berani mendekati istana tua itu, yang oleh penduduk sekitar sini dianggap angker dan misterius. Akan ku ikuti. Agaknya komputerku keliru. Tempat ini sudah lama sekali tidak pernah dimasuki orang. Kelelawar, serta sarang laba-laba ini agaknya merupakan bukti tempat ini tidak pernah dijamah orang. Coba aku lihat ke belakang sana. Ruangan ini cukup besar dan aneh. Di sini tampak cukup bersih. Siapa kau? Mengapa kau berani lancang masuk ke dalam istana ini? Untuk kelancangan itu harus kau tebus dengan nyawamu. Celaka. Agaknya benar dugaanku. Dan juga berakhir pula penyelidikan ini di sini. Mereka ternyata makhluk-makhluk jahat. Ayo kita bunuh dia, kawan-kawan. Hei, tunggu! Jangan sembarang membunuh orang. Kalian ini manusia atau... Kurang ajar. Rupanya sudah banyak manusia-manusia yang ingin mencari mati. Berani memasuki istana ini. Ayo, kita bunuh manusia-manusia ladang ini. Ayo. Pada saat-saat yang kritis tersebut, Akama Kenichi, pemuda pendaki gunung yang menguntit Profesor Hongo, tampil untuk menyelamatkan Profesor Hongo. Minggir ke sudut sana, Pak. Ayo. Iya, ayo. Cepat, agar mereka tidak dapat membokong kita. Iya, ayo. Jangan memerintahkan agar kita kembali. Cepat. Hei, mereka menghilang.
Ternyata mereka makhluk-makhluk iblis yang jahat. Ya benar anak muda. Mereka adalah makhluk-makhluk dari golongan hitam yang tidak pernah bosan-bosannya mengganggu manusia di bumi. Mereka sudah lama sekali tidak muncul di bumi. Sejak kira-kira 6.000 tahun yang lalu. Dan aku mendapat informasi dari komputerku. Siapakah Bapak sebenarnya? Dan untuk apa Bapak berada di sini? Aku Profesor Honggo. Aku datang kemari memang untuk menyelidiki masalah ini. Untuk membuktikan informasi komputerku. Tapi aku tidak menyangka akan langsung menjumpai makhluk-makhluk tersebut. Untunglah ada kau anak muda. Terima kasih. Siapa namamu? Akama Kenichi. Celaka. Agaknya istana ini akan runtuh. Ayo, cepat keluar. Cepat Profesor. Ayo, terus keluar sana. Ayo. Ayo, siap anak-anak. Ya, Profesor. Aku akan memberikan waktu 1 kali 60 detik. Ya, cari data-data tersebut dan selesaikan soal-soal tersebut. Siap ya? Mulai. Hebat sekali anak-anak ini. Mudah-mudahan saja rencanaku mengumpulkan kru komputer yang terdiri dari anak-anak yang terampil terlaksana. Ya, cukup. Hentikan. Pekerjaan kalian akan kulihat. Ya. Baik. Ya. Makoto, Taro, Daishe, Hakane, Midori, dan Sairi. Kalian semua kunyatakan lulus. Tapi sekarang bukan saatnya untuk gembira. Ayo, kalian lanjutkan kerja kalian. Sekarang kalian cek dari data-data pemuda-pemuda yang ada yang memenuhi syarat untuk menjadi pengemudi Google 5. Ya, kerjakan. Baik, Prof. Akama Kenichi. Saya, Prof. Kurota Kampe. Siap, Prof. Oyama Saburo. Saya, Prof. Hijima Boshu. Siap, Prof. Dan kau, Tomomi. Saya, Prof. Kalian berlima telah terpilih sebagai anggota dari Google 5. Untuk itu, saya meminta kesediaan kalian berjuang bersama-sama untuk menghalangi dan menghancurkan golongan hitam yang kini akan mulai menteror bumi. Nah, bersediakah kalian semua berjuang dengan nyawa sebagai taruhannya? Kami siap, Profesor. Terima kasih. Kalau begitu, Makoto, berikan gelang-gelang sakti itu kepada mereka. Baik, Prof.
dengan gelang otomatik ultra komputer yang sakti. Dengan sekali tekan tombolnya, kalian akan berubah menjadi pria perkasa dengan pakaian metal lembut yang tahan peluru. Nah, cobalah Akama Kenichi. Akama Kenichi, ini kau kuberi nama Gogel Merah. Kaulah yang bertindak sebagai pemimpin mereka. Sekarang kau Kurota Kampe. Kurota Kampe, kau kuberi nama Gogel Hitam. Sekarang kau Oyama Saburo. Kau kuberi nama Gogel Biru Oyama. Sekarang kau Ijima Boshu. Kau kuberi nama Gogel Kuning Ijima. Dan sekarang kau Tomomi. Kau Gogel Merah Muda Tomomi. Nah, mulai saat ini, kalian berlima kuberi nama Gogel 5. Gogel 5! Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kebangkitan kembali golongan hitam. Bumi harus berada di tangan kita, kaum hitam. Nah, Deskila, kirimkanlah pada manusia-manusia bumi teror-teror agar mereka menjadi takut dan bersedia takluk di bawah kekuasaan kita seperti halnya 6.000 tahun yang lalu. Kini bumi harus kembali di bawah kendali kita. Kerjakan, Deskila. Baik, Paduka. Sementara itu, di sebuah pantai di kota Tokyo, Jepang, tampak banyak sekali wisatawan-wisatawan sedang santai dan bermandikan cahaya matahari di musim semi. Akan tetapi, dari tepi pantai tempat mereka duduk santai menjemur tubuh, perlahan-lahan muncul sebuah benda aneh yang tampak begitu mengerikan. Sebuah pesawat berbentuk lonceng raksasa sebesar bukit. Dari bagian bawah pesawat tersebut mengeluarkan sinar ultra berkekuatan tinggi yang mampu membelah bumi. Ayo, terus serbu kota Tokyo. Porak-porandakan seluruh isinya. Profesor, Tokyo dapat serangan dari pesawat tak dikenal, Profesor.
Cepat panggil Google Five dari ruang latihan. Kami datang. Latihan ku anggap cukup. Tugas kalian yang sesungguhnya kini menanti. Cepat selamatkan kota Tokyo. Golongan hitam sudah mulai dengan teror-terornya. Kami berangkat, Prof. Ya. Mari kawan. Ayo. Dengan menggunakan lift, mereka keluar dari tempat persembunyian rahasianya. Profesor Honggo membangun markas rahasianya di bawah tanah, yang di atasnya dibangun taman hiburan umum dengan pintu rahasianya melalui box atau tempat telepon umum. Mana pesawat tersebut? Oh, lihat. Itu makhluk-makhluk aneh yang sedang merusak gedung-gedung dan mengganggu penduduk. Ayo cepat, Akama. Makhluk jahat, setan mengganggu, perusak. Rasakan ini. Hiat! Ayo, ini lagi gawat. Musnahkan saja semua yang melawan. Hiat! Tomomi, Ijima, Kurota, Oyama. Kita tidak bisa melawan secara begini terus. Kita harus berubah diri. Kemari cepat. Hiat! Siap? Hiat! Istananya, Deskila yang melihat keadaan tersebut memerintahkan agar pesawat raksasa yang berbentuk lonceng tersebut menyerang. Kakak Akama, pesawat itu datang. Awas, serangan pesawat. Iya! Kita ke tengah sana, cepat! Angkat kami cepat! Dalam sekejap saja, pesawat yang dikirim oleh para kru komputer di markas memindahkan mereka dari jalan langsung ke ruang kemudi pesawat. Siap kawan, kita keluar dengan pesawat jet kita ini. Hat! Ayo, kita mulai pesta udara ini, Akama. Kawan-kawan, agaknya tubuh pesawat terbuat dari metal yang hebat. Kita serang bagian bawahnya yang merupakan moncongnya dengan formasi sejajar. Siap! Ya! Tembak!
Google 5. Keluarkan robot Kimirikong. Musnahkan Google 5 segera. Pangeran Deskila yang sudah tak dapat mengekang kemarahannya lagi, akhirnya mengeluarkan robot Kimirikong yang merupakan salah satu dari robot andalannya. Hei, lihat. Mereka mengirimkan robot raksasa. Bagaimana, Akama? Kita layani mereka. Ya, kita sambut mereka dengan robot Google 5. Oyama, Ijima, siap. Kita adakan penggabungan. Siap. Ya! Tidak berapa lama setelah perintah dikeluarkan oleh Akama, kapten dari Google 5, pesawat pun sudah berubah menjadi robot raksasa sebesar Kimirikong. Awas! Siap! Musuh menyerang! Ijima, kontrol terus bagian kaki. Dan Oyama, pertahankan kuda-kuda dari robot kita. Serang! Ayo Kimirikong, hancurkan lawanmu. Serang terus. Musuh terlampau kuat. Siap. Kita gunakan pedang halilintar. Ya! Pedang halilintar adalah pedang sakti yang terbuat dari logam khusus yang dapat menyadap tenaga listrik di angkasa. Begitu pedang dicabut oleh robot Google 5, diangkat ke atas. Arus listrik jutaan megawatt yang berada di angkasa saling berebut masuk ke dalam pedang tersebut. Dan begitu diayunkan tanpa ampun lagi, Kimirikong terbelah dua dan kemudian hancur, meledak seketika. Hebat sekali kakak-kakak Google 5. Kami bersama menyaksikan pertarungan luar biasa itu dan kami melihat kehebatan kakak-kakak. Tidak, Makoto. Semua ini berkat kalian juga, kru komputer. Tanpa ada kalian, tidak mungkin kami Google 5 dapat bertempur sendiri. Benar apa yang dikatakan oleh kakak-kakakmu Makoto. Google 5 tidak dapat bertempur tanpa kalian. Nah, oleh karena itu, marilah kita merayakan kemenangan kita ini. Akama Kenichi dan Oyama, Kurota, Ijima, dan kau Tomomi. Juga kalian kru komputer yang sudah kuanggap sebagai anak-anakku sendiri, dengarlah. Ada apa, Prof? Hingga Prof tiba-tiba jadi bersungguh-sungguh seperti ini? Berat rasanya hati ini. Tapi apa mau dikata, perpisahan itu ternyata tetap harus terjadi juga. Perpisahan? Ya, perpisahan. Kita harus berpisah sampai di sini. Sebab kulihat kau sudah cukup mahir dan mapan dalam berperan sebagai Google Merah Muda.
begitu juga yang lainnya. Juga kalian para kru komputer, Makoto, Taro, Daise, Hakane, Midori, dan Kousairi. Tapi Prof, bagaimana jika kami menghadapi kesulitan dalam memonitor Gobel 5? Siapakah yang akan menolong kami, Prof? Bagaimana kalian akan menjadi dewasa jika aku harus berada terus di samping kalian? Nah, hadapilah segala kesulitan yang kalian temukan. Tapi, akan kemanakah Profesor sesungguhnya? Aku akan pergi ke suatu tempat untuk mengerjakan suatu tugas rahasia. Tapi, apakah mungkin kita akan berjumpa lagi, Prof? Ya, mungkin suatu ketika kita akan berjumpa lagi. Nah, dengan usainya pesta kemenangan ini, kita buka awal dari sebuah perpisahan. Nah, mari kita minum bersama untuk perpisahan ini. Baik, Prof. Baik, Prof. Selamat berpisah. Profesor kini telah meninggalkan kita. Sekarang marilah kita berjanji bersama-sama untuk menguatkan ikrar yang pernah kita ucapkan dahulu di hadapan Profesor Honggo. Profesor kini telah meninggalkan kita. Sekarang marilah kita berjanji bersama-sama untuk menguatkan ikrar yang pernah kita ucapkan dahulu di hadapan Profesor Honggo. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Makhluk tak berguna kalian. Menghadapi manusia kecil dari bumi saja kalian tidak mampu. Tapi yang mulia, mereka adalah manusia-manusia perkasa yang tubuhnya tahan pukulan, bahkan peluru paduka. Goblok! Kekuatan mereka sesungguhnya terletak bukan pada baju tahan peluru, tapi permata sakti yang terdapat di helm mereka. Tanpa permata sakti, mereka pasti akan mudah kalian kalahkan. Kalau begitu, apakah maksud paduka? Kami harus... Iya, curi permata itu. Baik paduka, hamba mengerti. Dan perintah akan segera kami laksanakan. Sementara itu, di sebuah museum pusat di kota Tokyo yang menyimpan permata-permata sakti yang tak ada duanya di dunia, malam itu
seperti biasanya dalam kawalan yang ketat. Tanpa diketahui dari mana datang dan masuknya, seekor monster berbentuk kadal yang menyeramkan telah berada di dalam museum tanpa seorang penjaga pun yang mengetahuinya. Dengan mempergunakan ujung lidahnya yang dapat mengeluarkan api, monster tersebut membongkar lemari khusus tempat menyimpan permata. Akan tetapi, permata telah kudapat. Aku harus segera melarikan diri sebelum mereka datang mendengar alarm ini. Iya, dari dalam sini suaranya masuk. Bapak polisi, permata banyak yang hilang. Lihat kamar sebelah. Tidak ada, Akama. Pasti ia baru saja kabur. Makhluk ini pasti pandai menghilang. Coba kulihat di luar. Dan ini pasti Desudaku musuhku. Itu dia. Aku akan menguntitnya. Mudah-mudahan aku dapat menemukan sarangnya. Ia memasuki daerah gudang-gudang penyimpanan barang. Oh, itu dia. Masuk ke salah satu gudang itu. Hei, polisi itu rupanya melihat monster itu masuk ke dalam gudang itu. Dan ia ikut masuk. Oh, aku harus segera menyusulnya. bersamaan dengan itu, saat monster tersebut memasuki gudang yang memang merupakan pintu keluar masuk ke dalam persembunyian rahasianya, Herumaku, seorang pegulat dan petinju yang sering menjuarai berbagai kejuaraan, ada di dalam sana. Cepat kepung tempat ini. Pencuri itu pasti tertangkap. Itu dia di sana. Berhenti! Herumaku. Iya. Ada apa ini? Berikan saja keteranganmu nanti di kantor, pencuri. Ada apa ini? Kenapa jadi tiba-tiba kalian menuduh aku? Aku tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Tangkap pencuri permata ini. Aku bukan pencuri. Minggir kalian. Ya. Awas. Jangan biarkan ia melarikan diri. Kejar terus. Ya, cepat. Di sebelah sana. Ayo. Cepat. Di sebelah sana. Cepat. Aneh. Apakah dia pencurinya? Aku agak kurang yakin. Tapi mengapa dia berada di sana? Dan kemanakah menghilangnya monster tadi? Aku yakin dia masuk ke dalam sana. Celaka aku. Aku malah melamun hingga membiarkan Herumaku melarikan diri. Sebaiknya aku kembali. Biar masalah ini kubicarakan bersama kawan-kawanku. Menurut berita susulan tadi, dikatakan bahwa permata yang hilang itu adalah berlian oval, berlian ruby, dan berlian safir. Ketiga-tiganya adalah permata yang berasal dari Mesir. Emerald, permata terbesar, perlambang kekuasaan zaman dahulu, juga ikut mereka curi. Apakah maksud mereka sesungguhnya? Tapi yang pasti aku yakin, mereka adalah musuh-musuh kita, kelompok dari dunia hitam. Oh iya, permata itu. Bukankah mirip sekali dengan permata kita? Oval, ruby, safir. Iya, kita harus menyelidiki sampai tuntas. Bagaimana, Akama? Ya, kita selidiki sampai tuntas. Kalian pergilah, selidiki daerah tempat di mana monster tersebut menghilang. Nanti kuberikan denahnya. Sedangkan aku akan menyelidiki Herumaku. Aku agak sedikit mencurigai keterlibatannya dalam kasus ini. Nah, kalau begitu, ayo kita berangkat. Ayo.
Sementara itu, Akama yang menyelidiki berhasil mengetahui sedikit lebih banyak tentang Herumaku, yang sesungguhnya adalah Santa Claus yang juga merupakan satu bentuk lain dari Herumaku. Herumaku yang juga Santa Claus ternyata sangat mencintai anak-anak. Nampaknya ia memang sering ke gudang-gudang tua di sekitar sini untuk bersalin rupa menjadi Herumaku, atau sebaliknya menjadi Santa Claus. Hei, agaknya ia kembali ke arah gudang sana. Agaknya ia akan berganti rupa kembali menjadi Herumaku. Akan kukuntit terus. Ini daerah yang dikatakan oleh Akama. Sunyi sekali. Gunakan mata Google. Mata Google! Kosong. Tidak ada sesuatu. Hei, itu di sana, lihatlah. Mata Google! Apa yang sedang mereka lakukan? Agaknya itu permata yang sedang kita cari, Kurota. Lihat, agaknya di atas meja itu senjata aneh, seperti senapan mesin, tetapi bentuknya agak aneh. Ayo kita cari jalan ke dalam sana. Baginda telah membuka pikiranku bahwa kekuatan dari Google Five itu berada pada permata-permatanya yang sakti. Kalau begitu, dengan emerald ini pasti kita dapat menghancurkan dan merampas permata-permata saktinya. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan permata-permata ini? Goblok kalian semua. Aku mengambil jalan pintas yang lebih mudah. Kukira permata yang kita curi dari museum ini tidak kalah saktinya dengan yang ada pada kepala Google Five. Dan permata ini akan kita masukkan ke dalam bagian dari senjata ini. Dan daya tembak dari senjata ini menjadi lebih besar. Dan yang paling penting, senjata ini dapat menghancurkan Google Five. Sementara itu, Herumaku yang sedang dalam perjalanan ke gudang untuk bersalin rupa menjadi Herumaku dari samarannya Santa Claus. Aneh. Mengapa mereka menuduhku pencuri? Agaknya tak mungkin jika mereka menuduh tanpa alasan yang kuat. Iya. Agaknya beberapa saat sebelum para polisi masuk, aku melihat bayangan di belakangku berkelebat ke arah sudut yang berada di samping kananku. Dan itu tak dapat kulihat dengan jelas karena banyak sekali kotak kayu yang bertumpuk. Iya. Pasti mereka mempunyai sarang di dalam gudang itu. Baik, akan kulihat. Coba ke arah sini. Tertutup. Ayo, kita coba sekali lagi. Kita kitari gudang ini. Tunggu, Oyama. Sembunyi cepat. Ayo kita serang dan rampas permata tersebut. Ternyata kalian datang sendiri untuk menghantarkan nyawa. Ayo, serang mereka! Ayo, monster kadal! Ayo, serang mereka!
Iya, siap. Rampas dahulu permatanya agar ia tidak berdaya. Ayo, senjata berlian penghancur kita belum siap. Gunakan tali dan jaring. Ayo, bergerak ke awal. Ayo. Permata gogol kuning telah kudapatkan. Kembalikan permata kawanku, pencuri. Oyama, tangkap permata si kuning. Pada saat yang bersamaan, salah seorang dari kelompok golongan hitam menembak gogol kuning yang sudah tidak memiliki permata saktinya. Peluru tersebut tak dapat menembus baju gogol kuning yang terbuat dari metal yang tahan peluru. Tetapi tenaga dari peluru besar tersebut tak dapat ditahan oleh gogol kuning yang sudah tidak memiliki permata saktinya. Akan tetapi, gogol merah muda berhasil menangkap permata yang dilemparkan oleh monster kadal. Dan dengan cepat dibawanya pada gogol kuning yang tergeletak tak berdaya. Begitu disematkan kembali, gogol kuning yang hampir saja kehilangan seluruh tenaganya, kini tampak tegar dan perkasa kembali. Rasakan pembalasan ke monster jahat. Herumaku yang saat itu tiba bersama Akama Kenichi, si gogol merah, melihat monster kadal dan mengenali seperti bayangan yang berkelebat di belakangnya ketika ia di dalam gudang dan dituduh pencuri. Hei, kembalikan permata curian itu, monster kadal. Pencuri! Lihat! Tanpa diketahui oleh monster kadal, Herumaku berhasil mencuri permata yang berada di tubuhnya. Kemudian dengan cepat ia melarikan diri untuk menyelamatkan permata emerald untuk dikembalikan pada pemerintah, sekaligus untuk mengembalikan nama baiknya yang sudah kepalang cemar oleh ulah monster kadal. Biarkan saja. Gogol Five adalah sasaran kita yang sesungguhnya. Musnahkan cepat Gogol Five. Siap. Kita buat formasi Gogol Five. Kemari Oyama. Kurota, naik ke pundak Ichima. Dan kau Tomomi, naik di tengah-tengahnya. Siapkan pedang halilintarmu. Kerjakan. Oyama, Ichima, Kurota, mari bersama-sama kita salurkan tenaga kita ke tubuh Tomomi. Bantu serangan terakhirnya. Ayo! Setelah formasi dari Gogol Five terbentuk, keempat kawan-kawan dari Gogol Merah Muda menyalurkan seluruh tenaga mereka ke tubuhnya. Kemudian dengan menggerak-gerakan tubuhnya, Gogol Merah Muda menyalurkan seluruh tenaga gabungan tersebut ke pedang saktinya. Dan sekejap kemudian, pedang tersebut diarahkan pada musuh-musuhnya. Kurang ajar. Mundur cepat. Celaka sendiri. Permata itu hilang.
Agaknya, ya, pasti Santa Claus yang mencurinya saat saya sedang bertempur dengannya. Bodoh, goblok, tunggu. Cepat cari kerbau itu. Itu dia di sana, si Santa Claus. Oh ya, benar. Itu dia si Santa Claus. Monster buduk. Tunggu apa lagi kau? Ayo, cepat tangkap dia. Celaka, mereka datang. Kemana permata itu? Kembalikan atau kulumatkan tubuhmu. Hei, ambillah sendiri jika kau mampu. Ayo, tangkap si Santa Claus. Ajar, hei, rasakan ini makhluk-makhluk pengganggu. Aduh, mereka semakin banyak berdatangan mengerubuti aku. Stop! Berhenti! Dia sudah tidak berdaya. Cepat periksa. Periksa. Tidak ada permata di tubuhnya. Selama masih ada kami, jangan harap kalian dapat mengganggu orang dengan seenak kalian. Lagi-lagi kau Google Five. Mundur! Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Mana aku? Kalian Google Five. Di manakah permata itu, Herumaku? Rupanya kalian yang menolongku. Terima kasih. Aku sudah tahu. Kau Herumaku, sekaligus juga Santa Claus yang berhati lembut terhadap anak-anak. Ya, tapi permata itu. Percayalah kepada kami. Kami berlima adalah Google Five. Iya, aku mengerti. Tapi permata itu hilang ketika aku sedang dikejar-kejar oleh pencuri-pencuri itu di tempat kau temukan aku tergeletak. Aku harus menggunakan mata Google untuk mencari permata tersebut. Kukira dari tempat ini dapat kucoba. Itu di sana. Ayo, kita ke sana kawan-kawan. Kalau tidak salah, tadi di sekitar sini. Ini dia. Hei, berikan pada kami. Oyama, Kurota, kita harus mempertahankan benda yang tak ternilai ini. Siaplah kawan. Hei, kalian dengar. Aku tidak akan mengampuni kalian jika kalian masih berkeras mempertahankan permata itu. Makhluk jahat, kami Google Five diciptakan memang untuk menghancurkan kalian. Kenapa kami harus menyerah dengan kalian? Hancurkan mereka! Bunuh manusia sombong itu! Rasakan manusia sombong!
Raja, sang pemimpin dari golongan hitam tersebut, melihat keadaan pihaknya yang terdesak, akhirnya mengirimkan robot raksasanya. Mundur! Biarkan robot kita yang menghancurkan Gogglebox! Adik-adik kru komputer, kirimkan ganti pesawat. Kirimkan ganti pesawat. Awas! Robot itu mulai mendekat. Cepat ke tengah lapangan sana. Bukit batunya akan hancur diterjang oleh robot itu. Itu pesawat kita mendekat kemari. Cepat ke tengah sana. Angkat kami cepat. Siap! Kita serang mereka dari atas dan bawah. Pesawat siap take off. Goggle Mega! Goggle hitam! Goggle kuning! Goggle biru! Pasukan tank, siap luncurkan Tomomi. Ya, kita serang mereka. Musuh terlalu kuat. Kita coba sekali lagi. Serang bagian kepala. Bagian ruang pengendali robot. Ya! Percuma agaknya Kak Kenichi. Adakan penggabungan saja Kak. Kita layani dengan robot raksasa. Oke, adakan penggabungan. Siap. Musnahkan robot pengganggu ketentraman dunia dan para pengemudinya. Tangan roket, lepas! Rantai berkait Goggle! Serangan jaring musuh! Siapkan badai es untuk menghalaunya. Gunakan seluruh persediaan roket berkepala nuklir. Serang terus-menerus. Jangan beri kesempatan untuk bernafas pada musuh. Aku harus menggunakan pedang halilintar. Mana handle-nya? Iya! Dalam keadaan terdesak oleh serangan dari robot musuh, Akama berusaha mengeluarkan pedang halilintarnya. Dan begitu pedang berhasil diacungkan ke udara, dan dengan sekuat tenaga menerjang serangan roket-roket robot musuh, robot Goggle 5 mengayunkan pedang saktinya yang telah penuh terisi oleh tenaga listrik. Maka
tanpa ampun lagi. Robot musuh hancur meledak berkeping-keping dalam sekejap mata saja. Setelah mengembalikan intan tersebut pada pihak yang berwajib dan memulihkan nama baiknya, Herumaku kembali menjadi sahabat anak-anak dengan seragam Santa Claus-nya. Bodoh, tunggu kalian semua. 5 orang bocah saja tak dapat kalian musnahkan. Awas kau Google Five, tunggu pembalasanku. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan